Silakan. Kiamat itu maksudnya apa Pak? Ada tanda-tanda kiamat kecil. Mati. Kiamat kecil itu kita mati. Ketika kita mati, itu kiamat bagi kita. Ya kan, ya betul-betul kiamat lah. Karir kita kiamat, bisnis kita kiamat, keluarga kita kiamat, artinya udah putus kan. Ya cuman kan bagi dia, bagi si fulan yang mati itu kiamat bagi dia, maka disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat besar ya bareng semuanya, kiamat kecil satu-satu. Tapi bahwa dia kiamat ya betul sekali. Orang yang mati itu kan karirnya kiamat, bisnisnya kiamat, apalagi jabatannya kiamat, udah kiamat semua lah. Urusan dunianya kiamat semua, urusan akhiratnya yang tidak. Ya. Hubungannya sama ini kan ada tanda-tanda kiamat kecil itu misalnya apa? Bukan tanda-tanda kiamat kecil, tanda kecil kiamat. Tanda kiamat ada dua, ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Yang besar, matahari terbit dari barat, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, Dajjal, Dabbatul Ard, dan seterusnya. Itu yang besar, ada 10 ya. Yang kecil sudah kita lihat, banyak kita lihat. Apa yang kecil? Ya, bid'ah di mana-mana, syirik, maksiat di mana-mana, ya kan? Memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, kalau nggak kenal nggak salam, padahal muslim. Apalagi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini tanda-tanda kecil. Bahkan tanda kecil yang belum kita saksikan ada antalidal amatu rabbataha, adanya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya, ya, adanya penggembala tapi yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megah dalam bangunan. Itu termasuk tanda kecil. Saat penguburan jenazah kita tidak mengazankan, tapi dari sebagian yang ikut mengatakan azankan. Ya jangan mau lah. Kalau antum yang disuruh ya jangan mau. Disuruh bid'ah kok mau, ya. Ya kecuali itu keluarganya ya urusan dia, ya. Kan nggak mungkin kita bisa melarang. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa semua ibadah adalah baik, seperti membaca Al-Quran bersama-sama dengan berjamaah. Tapi dia tahu kalau ini tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau mereka tahu, ya tinggal diteruskan saja. Kalau begitu, ya coba hanya ala sholat jangan 2 kali, 3 kali lah bagus, ya kan? Ya apa bedanya gitu ya? Kan sama-sama tidak ada dicontohkan Rasul dan para sahabat, kan baik, apa salahnya? 2 bagus, 3 lebih bagus. Nanti kalau taraweh azan dulu, qomat dulu. Idul Fitri, Idul Adha ada azannya, ada qomatnya. Apa salahnya coba? Apa jeleknya? Ya kan? Coba berani. Jadi rusak agama ini. Kalau mengatakan apa salahnya? Ini kan baik. Baca Al-Quran berjamaah. Salahnya karena tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho. Supaya apa? Supaya kita mengikuti mereka dalam hal ibadah makhluk. Dan itu perintah Allah. Ya.
may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat, ya, akan kami palingkan kemana dia berpaling, akan kami sesatkan kemana dia mau sesat. Jadi Allah sesatkan sekalian. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Mengerikan sekali ini. Ancaman bagi orang yang tidak peduli dengan Rasul dan para sahabat. Ya biarin aja, Rasul sahabat nggak muludan, ya biarin aja kita muludan, orang baik ini. Nah, ini sombong sesombong-sombongnya. Seolah tidak punya panutan. Kita punya panutan. Dan panutan kita itu sudah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Jangan sampai kita berbeda dengan mereka dalam masalah ibadah mahdha. Untuk kendaraannya, pakaiannya boleh berbeda, nggak harus sama dengan mereka teknologinya. Yang harus sama adalah azannya, qomatnya, wudunya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, wiridnya, ibadah mahdha. Harus sama dengan Rasul dan para sahabat. Tidak sama, tertolak. Nah, maka muncul faedah besar. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ibadah mahdha itu benar, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kalau maulid Nabi itu benar, pasti yang pertama kali melakukan para sahabat. Kalau mentahlilkan kematian itu benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau baca Al-Quran berjamaah itu benar, pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat, dan begitu seterusnya. Kalau berjamaah sholat tarawih 2 kali dalam satu masjid itu benar, satu habis isya, satu menjelang sahur, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Nah, cari dalil. Ada nggak sahabat dalam satu masjid berjamaah sholat tarawih 2 kali? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya, gitu kan? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Untuk menyikapi perselisihan, ada sebagian orang mengatakan, ya sudah, kita toleransi dan kita hargai saja untuk kita tidak melakukannya. Ya, kalau kita mencaci maki, menjelek-jelekkan, menghujat, ya betul, ngapain, ya. Tapi membahas mana sih yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, masa nggak boleh bahas seperti itu? Ya, ada saudara kita misalnya setiap kali habis sholat sujud syukur, ya tentu maksudnya bagus. Setiap kali selesai sholat sujud syukur, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat, ya tentu bagus sekali. Ya, kita bahas apakah ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kita bahas. Kalau ada contoh dari Rasul dan para sahabat, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Katanya Wahabi suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Ya kalau Wahabi, ya saya nggak tahu ya. Ya biarin aja Wahabi. Ya kan kita bukan Wahabi. Kalau salaf mungkin ya. Katanya Salafi suka mengkafirkan dan membid'ahkan. Yang mengatakan ini bid'ah mungkin. Tapi kalau kafir jauh sekali ya. Antum yang rutin ngikutin majelis salaf, coba ingat-ingat ustadz salaf mana yang bilang si anu kafir, ya, si anu kafir. Tidak seperti orang-orang NI, LDII, Khawarij, ya. Amin Rais kafir, Megawati kafir, Soeharto kafir. Wow, itu udah makanan mereka. Si anu kafir, si anu kafir. Mana coba antum ingat-ingat Ustaz salaf dari Aceh sampai Lombok sana, ada yang mengkafir-kafirkan? Kan membid'ahkan dia, tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Mengkafir-kafirkan nggak ada.
mengkafirkan orang ya. Justru sangat berhati-hati. Saya sudah daftar haji tapi tunggunya 25 tahun. Jika saya dan istri menabung untuk haji furoda sekitar 10 tahun, apakah itu takalluf? Ya tergantung punya uang apa tidak. Kalau punya uang ya insya Allah tidak takalluf. Memang aturannya seperti ini. Gimana? Ya. Walaupun ini bukan aturan yang baik. Dan ini diakibatkan oleh kaum muslimin yang agak faham sunnah. Seandainya kaum muslimin faham sunnah, barangkali tidak sampai puluhan tahun, mungkin belasan tahun juga tidak. Kalau kaum muslimin faham sunnah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita semua faham sunnah, kita punya uang baru berangkat. Gitu. Baru serahkan. Nah, tentu pemerintah juga harus paham sunnah juga, ya. Dan jangan ada kepentingan. Dari dulu misalnya, ya tahun depan siapa aja yang pergi haji, nggak ada, belum ada ya. Kayak dulu lah, kayak dulu gitu ya. Kalau kayak tahun 90-an, 80-an. Tahun depan siapa saja, ya terserah ayo siapa yang daftar gitu. Daftar berapa? Ya 20 juta, jangan dicicil. Loh, kalau nggak punya uang ya jangan daftar, berarti itu takalluf. Kan nggak boleh takalluf. Kalau nyicil kan berarti takalluf gitu. Jadi pemerintah menerima ya utuh 100%. Nah, ini dicicil, setor nama dengan uang muka sekian. Udah begitu dikompor-kompori sama bank, ya udah setor nama nih, saya pinjemin, bayarnya tentu lebih. Ini sudah takalluf, riba. Ini gara-gara tidak paham sunnah. Seandainya pemerintah paham sunnah dan mengamalkannya, kaum muslimin paham sunnah dan mengamalkannya, insya Allah tidak sampai belasan tahun. Ya sama dengan seandainya kaum muslimin paham sunnah, barangkali Jakarta itu tidak semacet sekarang ini. Jika kaum muslimin paham sunnah, insya Allah tidak perlu memperluas area pemakaman. Ya, mau ribuan mayat, jutaan mayat, cukup 50 meter kali 50 meter kalau paham sunnah. Tapi karena tidak paham sunnah, ya berhektar-hektar hanya untuk mayat, padahal cukup ya. Mungkin 40 kali 30 cukup untuk ratusan ribu mayat, bahkan jutaan mayat kalau faham sunnah. Maka luar biasa sunnah itu ya, bukan hanya bermanfaat di akhirat tapi juga di dunia. Apakah ada larangan memotong kuku jenazah? Tidak ada ya, ini tidak ada dan tidak disyariatkan. Ya kalau mau mungkin takut mengganggu ketika dimandikan, silakan, enggak juga enggak masalah. Artinya enggak ada syariatnya. Benarkah mencicipi buah-buahan dan makanan belum dibayar itu haram? Ya minta izin, nyobain bang, boleh nggak? Oh silakan, gitu. Jangan nggak minta izin, bang ditimbang ya,
nimbangnya lama sambil nyobain ya. Ya tentu nggak boleh, si abangnya kan nggak enak kalau mau ngelarang ya kan, nggak boleh. Nah kecuali udah dibukain sama si abangnya ini jeruk misalnya ya, dibukain, ya artinya kan untuk dicoba manis apa tidak. Wallahu a'lam. Ya habis kita ya. Kalau kita nanti pada masa itu kan dicap ya, sebelum lewati jembatan Sirotol itu sudah dihisap. Apakah orang yang melewati Sirotol sudah tahu bahwa saya ini akan masuk surga atau masuk neraka karena sudah dihisap sebulan? Tidak ya, tidak. Maka dia berusaha sekuat tenaga untuk selamat. Kan dia hanya mengikuti, ya kan? Dia hanya mengikuti. Dihisab, udah, ya kan? Nah, setelah dihisab, Allah menggiring ya ke sini, terus, ya. Nah, itu yang dimaksud hidayah kelima gitu. Kan hidayah itu ada 5, yang keempat di dunia, hidayah kelima itu di akhirat. Jadi Allah memberikan hidayah petunjuk sini, terus sini, sini, terus sini, akhirnya sampai surga. Nah, yang kafir terus sini, sini, terus sini, masuk neraka. Maka betul-betul nggak ada yang inisiatif sendiri. Sono tuh kayaknya surga, sono, nah sono aja loh, nggak mungkin, ya. Jadi dia harus ngikutin, nggak mungkin dia ngarang sendiri, nggak tahu. Maka dua-duanya dituntun oleh Allah. Yang muslim mukmin dituntun sehingga sampai ke surga, yang kafir dituntun sehingga masuk neraka. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.